Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Karunia dengan NIM 22010102666. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagian section 10.5, yakni creating roles. Pada latihan terpandu ini, rekan-rekan disuruh untuk membuat peran Ansible dari Ansible Playbook yang ada di workstation, lalu buat playbook untuk menerapkan peran tersebut ke server b.lab.example.com dan server c.lab.example.com. Hasil yang akan dimuat dari menjalankan Ansible Playbook ini, yakni yang pertama yaitu membuat peran dari buku pedoman yang ada, dan yang kedua buat buku petunjuk untuk menerapkan peran ke host yang dikelola. Sebagai student, untuk pengguna workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini. Perintah ini mempersiapkan lingkungan Anda untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia. Jadi pertama kita disuruh mengeksekusi lab spasi start spasi review -cr4 untuk awalan dari sebuah lab. Sini kita Ctrl C dan Ctrl V, kita enter. Lalu kita langsung masuk ke bagian pertama, ya. Ini kita tekan bagian tampilkan solusi di sini. Yang pertama, kita disuruh menggunakan Ansible -httpd.yml untuk petunjuk untuk membuat peran Ansible baru bernama Ansible -httpd. Bagian 1.1 kita disuruh untuk beralih ke strip home, strip student, strip review -cr4 pada directory. Jadi di sini kita disuruh mengeksekusi perintah cd spasi tanda tilde strip review -cr4. Sini kita tinggal Ctrl C atau copy dan Ctrl V untuk memastikan. Dan kita otomatis masuk ke bagian review -cr4 di sini, teman-teman. Sini bisa kita lihat. Sini kita bisa langsung masuk ke review -cr4. Pada bagian kedua, kita disuruh membuat roles pada subdirectory dengan mengeksekusi perintah mkdir -v spasi roles di sini. Jadi di sini kita tinggal copy paste saja, kita enter. Di sini kita dari mkdir -v spasi roles ini, yakni untuk membuat directory roles di sini. Jadi di sini saat kita menekan enter bakal membuat directory yang bernama roles di sini. Bagian 1.3. Bagian 1.3 ini dengan menggunakan Ansible -galaxy perintah buat struktur directory untuk Ansible -httpd peran baru di roles subdirectory. Di sini pada bagian 1.3 kita disuruh mengeksekusi perintah cd roles yang berguna untuk masuk ke dalam file roles yang sudah kita buat tadi. Kita Ctrl C dan kita Ctrl V, dan otomatis bakal masuk pada bagian roles di sini. Dan pada bagian roles ini kita disuruh menginstal atau kita disuruh membuat Ansible -galaxy roles init Ansible -httpd. Di sini kita eksekusi dulu Ansible -galaxy-nya, enter. Dan di sini roles Ansible -httpd berhasil dibuat di sini, teman-teman. Dan jika kalian ingin kembali kepada workstation review -cr4-nya, pada bagian sini kita disuruh mengeksekusi perintah cd spasi titik-titik 2 kali. Kita enter dan otomatis bakal keluar dan masuk lagi ke dalam review -cr4-nya di sini, teman-teman. Pada bagian 1.4 kita disuruh menggunakan command tree di sini untuk memverifikasi struktur directory yang dibuat untuk peran baru. Sini kita disuruh mengeksekusi perintah tree roles, kita copy dan kita pastekan. Di sini terdapat 9 directory dan 8 files, yang dimana diantaranya yang pertama 9 directory, yakni Ansible -httpd yang di dalamnya ada default, files, handler, meta, task, template, test, dan vars. Sedangkan 8 filesnya itu yakni main.yaml,
di dalam files ada di dalam handler ada main.yaml, di dalam meta ada main.yaml, dan readme.mdu yang berdiri sendiri tanpa adanya directory. Selanjutnya di sini di dalam tas ada main.yaml, di template di dalam tes ada inventory dan test.yaml, dan di first ada main.yaml. Di sini totalnya ada 8 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ada 8 teman-teman. Kita lanjut ke bagian 2. Selain variabel yang ke bagian 2.1 teman-teman, salin variabel dari ansible-http.yml file ke roles strip ansible-httpd strip default strip main.yml. Jadi di sini kita disuruh copy bagian pada Ansible. Jadinya di sini kita coba cek dulu. Di sini Ctrl C, kita frame spasi pastekan enter. Kita disuruh menyalin default file for Ansible httpd di sini teman-teman. Jadinya kita disuruh menyalin bagian yang bagian httpd web package http. Nah, yang ini ya teman-teman, kita disuruh menyalin bagian di sini. Jadi sini kita keluar saja. Kita titik Q. Nah, sini kita keluar dan kita langsung masuk ke bagian roles strip ansible-httpd strip defaults strip main.yml. Kita Ctrl C, kita eksekusi perintah vim spasi Ctrl V, yakni roles strip ansible -httpd strip default strip main.yml. Ini kita kelebihan spasinya, kita enter. Nah, bagian sini kita tekan insert untuk memasukkan kata-kata atau codingan yang ingin kita masukkan di sini. Selanjutnya kita copy bagian sini karena di bagian atas ini sudah ada di default dari codingannya. Di sini kita Ctrl C dan kita Ctrl V di sini. Oke, di bagian web package httpd ini gunanya untuk default httpd yang merupakan paket Apache di RHEL atau CentOS. Yang kedua di sini ada bagian web service httpd yang berguna untuk di set ke httpd sesuai nama Apache-nya ya teman-teman. Yang ketiga adalah web config file strip etc strip httpd strip conf strip httpd strip.conf. Ini berguna agar digunakan jika tas dalam role ini ingin mengedit atau memodifikasi file config pada Apache. Selanjutnya di sini ada web root strip var strip www strip html strip index.html. Yang ini berguna untuk menunjukkan ke file default Apache kalau Apache-nya itu ada di bagian sini ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada http web _fw _service yang memerintahkan HTTP. Ini biasanya digunakan untuk membuka akses port atau dalam port 80 lewat firewall atau firewall CMD atau firewall D. Sini setelah sudah kita copy, kita escape -2 wiki untuk simpan dan keluar. Di sini ada bagian note-nya teman-teman. Ada bagian catatannya, yakni variabel yang ditetapkan pada berkas default strip main.yml dapat ditimpa oleh variabel inventaris. Namun variabel yang ditetapkan dalam berkas peran var strip main.yml tidak dapat ditimpa oleh variabel inventaris di sini. Kita lanjut ke bagian 2.2. Salin httpd template berkas konfigurasi dari template strip httpd .conf.j2 ke role strip ansible -httpd strip templates pada directory. Jadi kita disuruh mengeksekusi perintah cp spasi garis miring terbalik di sini. Enter. Kita lanjut ke bagian sini.
-v spasi template strip httpd.conf.j2 spasi roles strip ansible -httpd strip template strip. Ini kita copy, kita pastekan, dan otomatis di sini akan templatesnya itu akan tercopy ya teman-teman, dari template httpd to roles strip ansible -httpd strip template strip httpd.conf.j2 di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian J, kita lanjut ke bagian 2.3 yang bagian 2.3 yakni disuruh salin tugas dari ansible -httpd.yml yang tadi sudah kita periksa ke dalam roles strip ansible -httpd strip tas strip main.yml file. Roles strip ansible -httpd tas -main.yml file harus berisi konten berikut. Sini kita disuruh menyalin dari ansible -httpd.yml ke roles strip ansible -httpd strip tas strip main.yml. Jadi di sini kita copy dulu dari roles sampai yml. Pastikan jika ada titik pada bagian terakhir di sekitaran YAML atau yang bagian terakhir di sini jangan diikut di copy ya teman-teman, nanti pembuatan direktorinya itu bakal pembuatan playbooknya itu bakal error teman-teman. Jadi di sini kita eksekusi perintah vim atau pembuatan, Ctrl V yang sudah kita pastikan tadi, kita enter. Sini kita pada bagian sini ada ansible httpd sudah otomatis ada. Kita tekan I untuk insert untuk bisa memasukkan codingan atau pesan atau semacamnya. Di sini kita kopikan dari nama sini, teman-teman. Kita kopikan hingga terakhir di sini. Kita lihat Ctrl C. Kita Ctrl V atau paste. Setelah selesai, kita baca dulu di sini. Di sini ada play pertama yakni package are installed dengan menggunakan model ansible build-in.dnf dengan nama ada web package di sini, web_package dengan state-nya present di sini. Di sini gunanya itu untuk menginstal paket web server ya teman-teman. Yang kedua adalah nilai defaultnya HTTPD, tapi bisa diubah valid menjadi web_package di sini. Dan selanjutnya menggunakan DNF atau package manager RHEL 8+. Yang kedua yakni namanya playbook yang kedua yakni ensure spasi service spasi startup menggunakan ansible ansible.built-in.service dengan nama web_service dengan state-nya start dengan enable-nya the true. Yang codingan yang ini bergunanya yang pertama untuk memastikan service web Apache aktif atau auto start saat di booting. Jadinya di sini state-nya start gitu. Yang kedua adalah menggunakan nilai variabel web_service yang defaultnya HTTPD. Jadi maksudnya di sini jikalau dia menggunakan variabel web_service, dia akan bisa masuk ke default yakni HTTPD teman-teman. Lanjut ke bagian codingan yang ketiga. Di sini dengan nama deploy configuration file menggunakan modul ansible.built-in.template dengan src template strip httpd.conf.j2 dengan dash-nya web_config_file dengan owner dan grupnya root dengan modenya 0644 dengan set type-nya httpd_config_t dengan notify-nya restart spasi httpd. Ini codingan ini gunanya untuk mengcopy atau merender file konfigurasi dari template Jinja httpd.conf.j2. Jadinya di sini itu sebabnya kita masukkan src conf.j2 di sini teman-teman. Yang kedua adalah file jadi dimiliki oleh root dan diberi label keamanan SE Linux httpd_config.t. Jadinya di sini dia akan diberi keamanan oleh SE Linux teman-teman. Makanya kita masukkan di sini SE type-nya httpd_config_t.
Dan yang ketiga, jika file berubah, handler restart HTTPD yang ini akan dijalankan gitu. Jadi jikalau HTTPD-nya jika handlernya berubah, maka restart HTTP-nya akan berjalan di sini teman-teman. Lanjut ke bagian play yang 1 2 3 4. Playbook keempat yakni bernama deploy index.html file menggunakan modul ansible.builtin.copy dengan dashnya web_root dengan owner dan grupnya root menggunakan mode 0644. Ini kodengan ini yang pertama gunanya untuk menyalin halaman depan atau indeks HTML ke direktori web atau default servernya, yakni atau ke default servernya gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah file ini bisa berisi teks HTML sederhana seperti welcome to Ansible Power Apache. Jadi di sini gunanya agar untuk menyalin halaman depan saja gitu teman-teman. Selanjutnya atau yang terakhir di sini yakni play terakhir bernama web port is open menggunakan modul ansible.posis.firewalld dengan service-nya web_fw_service dengan permanennya true, dengan state-nya enable, dengan immediate-nya true. Kodengan ini gunanya agar mengaktifkan akses port HTTP lewat firewall menggunakan firewalld. Itu sebabnya menggunakan modul firewalld di sini. Selanjutnya yakni permanen true itu akan diatur atau disimpan dengan permanen di situ teman-teman. Dengan immediate-nya true itu yang berguna untuk aturan langsung yang ditetapkan tanpa reboot teman-teman. Sini setelah sudah selesai kita bisa escape titik 2 wiki untuk save dan keluar. Setelah itu di sini ke bagian 2.4 kita disuruh salin file strip index.html berkas ke roles ansible strip ansible -httpd strip file strip directory di sini teman-teman. Jadinya kita disuruh mengeksekusi perintah seperti yang di atas tadi, cp spasi garis miring terbalik, dan kita disuruh mengeksekusi perintah -v spasi file strip index.html spasi roles strip ansible -httpd strip file strip. Kita copy, lalu kita Ctrl C untuk mengcopy dan Ctrl V untuk mempastekan teman-teman. Lanjut di sini setelah muncul setelah ditekan enter bakal langsung otomatis tercopy di sini dengan perintah, dengan hasil file index.html ini di-copy ke bagian roles strip ansible -httpd strip file strip index.html teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian 2.5. Pada bagian 2.5 ini kita disuruh copy dari ansible -httpd.yml tadi yang di atas yang sudah kita lihat tadi ke berkas roles strip ansible -httpd strip handler strip main.yml. Pada berkas ini, berkasnya harus berisi konten berikut. Di sini kita copy saja dulu nama file yang tempatnya kita akan copy di sini. Ctrl C. Kita eksekusi lagi perintah vim untuk membuat file directory baru di sini. Vim spasi kita pastekan nama filenya. Kita enter. Sini sudah ada otomatis nama dari ini handler file for ansible -httpd di sini. Jangan lupa untuk menekan i untuk memasukkan file atau codingan atau kata-kata yang ingin kita masukkan di sini. Kita masukkan dari bagian sini, dari name. Oke, kita pastekan. Di sini ada ada play bernama restart HTTPD menggunakan modul ansible.builtin.service dengan nama web_service dengan state-nya restarted. Jadi ini berguna untuk
modulnya ini berguna modul yang ini, modul ansible.built-in.service ini berguna untuk bawaan untuk mengatur sistem service. Lanjut di sini untuk namanya web service itu berguna untuk menyebut nama service yang ingin direstart. Diambil dari variabel web underscore service yang nilai defaultnya itu pada default strip main.yaml adalah httpd gitu teman-teman. Selanjutnya adalah state restarted, itu untuk menyuruh Ansible untuk merestart servicenya. Jadi jika misalkan itu terjadi kendala nanti otomatis akan direstart gitu teman-teman. Kalau sudah di sini kita tekan escape titik 2 wk untuk simpan dan keluar. Kita lanjut ke bagian 3. Pada bagian 3 kita disuruh memperbaharui roles strip ansible -httpd strip meta strip main.yaml berkas dalam peran sesuai dengan spesifikasi di sini. Jadinya kita langsung eksekusi di sini. Kita eksekusi, Ctrl C, eksekusi perintah vim spasi pastekan nama file yang ingin kita masuk. Kita masuk di sini. Nah, pada bagian ini kita disuruh mengganti nama dari author, description, company dan lisensinya ya teman-teman. Jadi di sini kita jangan lupa untuk menekan I untuk memasukkan atau mengganti nama di sini atau mengcopy pastekan apapun yang kita ingin pastekan di sini teman-teman. Autornya dari namanya your name itu kita ganti menggunakan Red Hat Training teman-teman. Jadi di sini kita copy saja, kita pastekan. Kemudian descriptionnya yang semulanya your role description kita harus ganti menjadi example role for RH294 teman-teman. Sini kita hapus dulu pelan-pelan. Kita copy. Nah, setelah selesai kita lanjut ke bagian company. Company kita disuruh memasukkan Red Hat dari yang awalnya Red Company di sini, your company di sini. Sini kita copy saja, kita pastekan. Setelah selesai kita cari untuk lisensi atau license. Di sini dari lisensinya GPL-2.0 strip letter, MIT, etc. Kita disuruh mengubahnya menjadi BSD di sini teman-teman. Jadinya kita tinggal hapus saja di sini lisensinya. Kita ganti menjadi BSD. Setelah selesai kita escape titik 2 wk untuk simpan dan keluar lagi. Kita lanjut ke bagian 4. Edit roles strip ansible -httpd strip readme.md berkas tersebut sehingga menyediakan informasi yang relevan mengenai peran tersebut. Berkas tersebut harus berisi konten sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita disuruh mengedit pada bagian roles strip ansible -httpd strip readme.md. Di sini kita tinggal copy saja nama filenya. Ini sini kita copy saja nama filenya. Setelah itu kita eksekusi perintah vim. Kita enter. Nah, di sini sudah ada bagian yang sudah ada sebelumnya di sini. Di sini memang sudah ada bagian seperti dependencies atau example book, license dan lain-lain di sini. Tapi di sini kita harus menggantinya menjadi seperti yang ada di bagian codingan yang sudah disediakan. Jadinya kita hapus saja. Sebelum menekan I kita harus tekan D tahan untuk menghapus langsung semua dari atas hingga bawah codingan atau kata-kata yang ada di dalam sini. Jadinya kita langsung tahan saja huruf D. Sudah terhapus, kita tinggal tekan I untuk masuk ke bagian insert. Jadi di sini kita tekan terus hingga muncul tanda insert di sini. Baru kita kopikan bagian Ansible yang sudah disiapkan. Kita Ctrl C dan kita Ctrl V di sini. Di sini sudah selesai di copy. Setelah itu kita escape titik 2 wk untuk simpan dan keluar lagi. Kita masuk ke bagian 5. Di bagian 5 kita disuruh menghapus direktori yang digunakan dari peran baru di sini. Pada bagian 5.1 kita disuruh menghapus role strip
ansible-httpd strip vars pada direktori dengan mengeksekusi perintah rm strip rfv spasi roles strip ansible-httpd strip vars di sini. Jadi kini kita copy saja, setelah itu kita pastekan dan otomatis akan menghapus bagian pada roles ansible httpd strip vars strip man.yml dan menghapus direktorinya roles strip ansible-httpd -vars strip. Selanjutnya kita disuruh menghapus roles strip ansible-httpd strip test pada direktori dengan mengeksekusi perintah rm spasi -rfv spasi roles strip ansible-httpd strip test strip. Kita copy dulu, setelah itu kita pastekan untuk setelah itu kita tekan enter dan otomatis di sini akan menghapus roles ansible -httpd test pada test inventory. Setelah itu dia menghapus roles strip ansible-httpd test strip test.yml dan yang terakhir dia menghapus direktorinya yakni roles strip ansible-httpd strip test strip. Setelah itu kita masuk ke bagian 6. Pada bagian 6 ini di direktori proyek tulis site.yml pada playbook yang menjalankan ansible-httpd peran baru yang host terkelola dalam webdev group inventaris. Pada group inventaris site.yml playbook harus berisi konten yang mirip dengan contoh berikut di sini. Jadi kita disuruh membuat bagian site.yml, membuat direktori site.yml. Kita tinggal Ctrl C, mengeksekusi perintah vim spasi site.yml, kita tinggal tekan enter. Kita tekan I untuk insert untuk memasukkan kata-kata atau codingan. Kita Ctrl C, kita masukkan di sini. Selanjutnya di sini ada memiliki satu play nama dengan nama apply the ansible -httpd role dengan hostnya webdev. Selanjutnya di sini ada rolesnya dengan rolesnya itu ansible -httpd. Gunanya dari ansible dengan nama dan host webdev ini yakni untuk mendefinisikan nama apply ansible -httpd role, dan yang kedua host webdevnya itu berguna untuk yang berarti playbook ini akan dijalankan pada server atau server yang bergabung dalam grup webdev atau dari inventory file. Setelah itu bagian roles ansible -httpd itu berguna pada baris ini untuk menerapkan roles bernama httpd, dan roles ini otomatis akan menjalankan semua task handler dan variabel default yang sudah didefinisikan dalam struktur role ansible httpd, teman-teman sini. Setelah sudah selesai kita copy, kita tinggal escape -2 wiki enter. Setelah keluar di sini kita disuruh menjalankan site.yml di sini, teman-teman, dengan mengeksekusi perintah ansible -navigator spasi run -mstd out site.yml. Kita tinggal eksekusi, tinggal Ctrl C dan Ctrl V untuk mengeksekusi. Kita tunggu sebentar di sini, dan jika bagian site.yml-nya ini sudah selesai, bakal muncul pada server b.letexample.com-nya itu OK7 dengan change 6 atau yang terganti itu 6, dan pada server c.let.example.com itu OK7 dengan change 6 atau yang digantinya 6. Nah, di sini sudah selesai dengan server b.let.example.com OK7 dengan change 6 dan server c.let.example.com dengan OK7 dengan change 6. Setelah selesai, kita disuruh mengevaluasi di sini. Sebagai student pengguna pada workstation mesin, gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki semua kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah tersebut hingga berhasil. Jadi di sini setelah kita sudah mengeksekusi Ansible -navigator run -mstd outside.yml di sini, setelah dia sudah mengeksekusi server B dan server C, kita disuruh melakukan lab grade atau
melihat apakah ada bagian salah pada codingan kita sejauh ini ya teman-teman. Jadinya kita tinggal Ctrl C di situ dan kita pastikan di sini lab grade review minus CR4. Kita tinggal tekan OK. Di bagian sini grading labnya ini lumayan lama karena karena akan banyak playbook dan directory yang dia akan periksa. Di sini kita bisa tunggu sebentar. Di sini sembari menunggu kita bisa melihat di sini ada bagian checking lag sistemnya, ada bagian verify home strip student strip review minus CR4 strip role strip ansible minus httpd directory. Di sini ada default minus main.yml file access, ada template httpd conf, ada handlernya, ada metanya yang tadi sudah kita buat tadi, ada verifikasi empty first directory yang sudah kita hapus tadi, yang 2 tadi kita sudah hapus di atas. Selanjutnya di sini ada site.yml yang tadi kita sudah buat, ada httpd.conf yang tadi sudah kita masukkan untuk copy, yang kita sudah copy dari ansible.httpd atau apa yang tadi di atas, ansible strip httpd.yml. Selanjutnya di sini dia memverifikasi server B dan C pada etc strip httpd strip conf strip httpd.conf. Lanjut di sini pada server C-nya juga. Di sini ada memverifikasi pada var strip www.html.index.html pada server B, var strip www strip html strip index.html pada server C. Di sini juga dia memverifikasi http service reachable server B, dan juga yang terakhir dia memverifikasi HTTP service is reachable on server C. Jadi di sini overall lab grade-nya pass, dan di sini kita bisa menyelesaikan lab kali ini dengan membaca ini pada workstation komputer. Ubah ke student directory home pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Jadinya di sini kita mengeksekusi perintah lab finish spasi review minus CR4 ini agar tidak mengganggu lab-lab yang akan kita kerjakan atau yang akan kita coba nanti untuk di selanjutnya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal copy paste lab spasi finish spasi and review minus CR4 dan langsung kita enter saja. Sini dia akan memfinishing lab dengan checking lab dan clean up exercise-nya ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai checking lab dan cleaning up exercise-nya selesai. Dan jika sudah, di sini berakhirlah lab kita kali ini. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.